Saya pernah menyatakan ketika berkunjung ke salah satu LP di Bandung, saya mengeluarkan pernyataan bahwa Peggy, setelah Peggy keluar vonis tidak terbukti di pra-peradilan, saya menyatakan bahwa Dani dan Andi itu tidak usah dicari lagi, karena Peggy dan Andi adalah produk dari karya ilmiahnya Sudirman. Saya berpikir pada waktu itu ketika nama itu dimunculkan oleh Sudirman ketika dalam pemeriksaan, karena ketidakmampuannya menghadapi tekanan psikologi dan fisik. Tetapi setelah saya bertemu dengan Sudirman secara langsung, ketika Sudirman sudah bisa ditemui di LP Bancin kalau tidak salah, kemudian saya bertemu dengan Sudirman mengatakan bahwa saya tidak pernah mengatakan ketiga orang itu. Tetapi Sudirman mengatakan bahwa ketiga orang itu ada berdasarkan dari apa yang diarahkan oleh penyidik. Untuk itu saya pada Sudirman, saya mohon. Artinya bahwa ke-11 orang yang dituduhkan melakukan tindak pidana pembunuhan dan perbuatan asusila itu ada sebelum peristiwa itu ada. Saya katakan sekali lagi, orang filsafat pasti tahu, ke-11 orang itu ada sebelum peristiwa itu ada. Sama dengan barang bukti itu ada setelah peristiwa itu terjadi, begitu filsafatnya ya. Karena barang buktinya kemarin itu berupa bambu, baru dipotong pada tanggal 31 Agustus 2016, padahal kejadiannya 27 Agustus 2016. Kalau menurut saya barang bukti itu tidak ada. Karena yang disebut dengan barang bukti adalah barang yang digunakan untuk melakukan kejahatan. Sedangkan batu yang diperoleh menurut Sudirman itu diperoleh di belakang showroom yang diambil oleh polisi. Kemudian bambu juga disiapkan oleh polisi. Jadi barang bukti itu bukan milik pelaku, tapi itulah milik polisi. Baik, saudara saksi, kami mau lanjutkan pertanyaannya. Selain bahwa tadi saudara saksi mendapatkan informasi Sudirman adalah sutradara tadinya ya dari semua sinetron pembunuhan Eki dan Vina. Ya. Lalu saudara saksi pernah nggak mendengar tentang secara mental dan kelainan yang menimpa kepada saudara Sudirman yang saudara saksi ketika melakukan penunjukan? Iya, kalau saya sih melihat bisa dilihat secara fisik. Sudirman itu orang yang tidak memiliki ketahanan fisik dan mental untuk menghadapi tekanan psikologi yang dia alami dan menghadapi tekanan fisik yang dia alami. Ketahanan fisik dan mentalnya ambruk dan jatuh. Dan bisa dilihat di saat yang lain masih bugar, hari ini Sudirman jauh lebih berat. Artinya kondisi Sudirman sesungguhnya jauh lebih berat dibanding dengan terpidana yang lain. Dari mana saudara saksi melihat itu? Dari kondisi fisiknya, dari cara berbicaranya, dari sikapnya, karena dia memiliki kemampuan di bawah kemampuan yang lain. Dan tidak mungkin orang yang memiliki kemampuan yang sangat rendah menjadi otak pelaku. Setelah melihat, sesudah bertemu dan sekarang melihat persidangan BK berjalan, kami ingin tanggapan saudara saksi terhadap Sudirman. Selain tadi adalah yang paling rapuh, yang paling berat menghadapi siksaan tadi, apalagi kesan, apalagi yang saudara saksi dapatkan terhadap Sudirman ini? Sudirman merupakan orang yang paling berat karena dia mengalami tuduhan yang berat. Dia mendapat prasangka dari terpidana yang lain. Prasangka sebagai orang yang seluruh ucapannya dan tindakannya menjadi alat untuk membunuh teman-teman. Prasangka itu akan melahirkan tekanan psikologi yang sangat tinggi, sedangkan dia sendiri tidak memiliki kesadaran yang cukup untuk melakukan perbuatan hukum, beracara, menghadapi penyidikan, menghadapi penuntutan dan menghadapi penjara yang dia alami. Sesungguhnya Sudirman adalah orang yang paling rapuh di antara
saksi sampaikan tadi bahwa melihat rangkaian yang disampaikan bahwa lihat dari fisik, mental, tekanan yang dihadapi, bahwa dia bukan pelaku. Dengan apa yang terjadi, yang terbukti atau yang terpapar ya dipaparkan di dalam muka persidangan ini, apa pendapat saudara terhadap peristiwa Vina dan Eki? Peristiwa Vina dan Eki menurut saya berdasarkan penelusuran dan bukti-bukti yang saya temukan serta keyakinan yang saya miliki, peristiwa Vina dan Eki adalah peristiwa kecelakaan murni yang tidak ada kaitannya dengan 8 terpidana yang lain. Karena ini peristiwa murni, sesungguhnya gelombang yang terjadi, lahirlah penangkapan, kemudian penyelidikan, penyidikan, penuntutan, sampai ke muka pengadilan mereka mendapat hukuman vonis. Sesungguhnya itu adalah hanya peristiwa psikologi personal orang yang memiliki kuasa atas segala hal. Psikologi orang akan tumbuh menjadi raksasa manakala yang dihadapi orang-orang kecil dan tidak berdaya. Lain kasusnya apabila Sudirman CS adalah anaknya orang-orang yang punya kemampuan secara ekonomi dan kekuasaan, tidak akan mereka mengalami peristiwa yang seberat ini. Menurut saya, dalam konsepsi ini saya melihat ada beberapa hal. Yang pertama, hilangnya akal sehat. Yang kedua, hilangnya nilai-nilai kemanusiaan. Kedua hal ini sangat berbahaya bagi kehidupan hukum kita, dan untuk itu menurut saya harus segera dihentikan. Kalau melihat rangkaian peristiwa Vina dan Eki seperti yang saudara saksi sampaikan, bahwa saudara saksi sudah pada kesimpulan itu adalah kecelakaan tunggal. Tentu saudara saksi punya alasan dan sudah beberapa saksi yang memang dalam persidangan di tempat sudah kita hadirkan, itu sudah kita sampaikan. Masyarakat ini sebagian pasti menganggap bahwa ini adalah pembunuhan, tapi bukan mereka, inilah yang pelaku. Menurut bagaimana pendapat saudara? Kalau menurut saya asumsi pembunuhan adalah asumsi opini yang dilahirkan di media sosial sebagai bentuk kontra terhadap peristiwa kecelakaan. Kenapa? Karena masyarakat kita senang terhadap hal-hal yang bersifat tendensius, dihubungkan dengan jabatan orang, dihubungkan dengan kekuasaan orang, sehingga kalau tidak dihubungkan dengan jabatan kekuasaan orang, itu tidak menarik di media sosial. Saya orang yang dibully karena menyatakan bahwa ini kecelakaan tunggal. Saya orang yang dibully habis-habisan ketika mengatakan bahwa Peggy Cianjur adalah anak kuli bangunan, bukan anak Bupati Cirebon. Tetapi bagi saya, kebenaran materi dan kebenaran formil serta kebenaran hakiki bukan mengikuti arus media sosial, tapi kita harus menghadirkan fakta-fakta yang masuk logika masyarakat. Dan tugas kita sebagai tokoh masyarakat adalah mendidik publik agar ngerti masalah dan proporsi yang sebenarnya dan tidak masuk pada emosional, sensasional, mistis. Yes. Yang terakhir dari saya, saudara saksi Kang Haji Dedi Mulyadi, apa harapan saudara saksi melihat makin terbukanya peristiwa ini dengan PK 6 terpidana dan terakhir dengan PK pemohon Sudirman? Harapannya adalah mereka dibebaskan. Kenapa? Di situ ada kesesatan berpikir. Selain alat bukti yang tadi dikatakan batu dan bambu yang itu sesat dan menyesatkan pikiran kita sebagai manusia sehat. Yang kedua juga, menurut saya tidak bisa membedakan mana andong, mana samurai. Dalam pengakuan saudara Ucil yang dia bawa itu, yang disita itu adalah mandor. Di keterangan pengadilan itu samurai. Padahal kita tahu mandor itu senjatanya orang Kalimantan dan samurai senjatanya orang Jepang. Kan kita meletakkan mandor dan samurai saja sudah salah, pada itu benda yang kasat mata. Apalagi kebenaran yang esensial yang ada di balik ini semua. Yang kedua, coba kita menggunakan logika. Logikanya adalah bahwa saudara Vina diruda paksa di kebun singkong atau di situ kebun kacang dalam keadaan gerimis dan bekas hujan. Pertanyaannya adalah, pernahkah ada bunyinya motor? Adakah tanah yang dibawa? Kan tidak ada. Dari situ logikanya sudah tidak masuk akal. Menurut saya, Sengko dan Karta ini hanya 2 orang, tapi mampu menemukan kebenarannya.
dan melahirkan namanya PK. Ini 8 orang. Di saat Indonesia masuk dalam era demokrasi yang terbuka, di saat kita menjunjung tinggi supremasi hukum, di saat kita masuk era digital, menurut saya tidak ada jalan lain demi keadilan dan kemanusiaan atas nama warga Jawa Barat dan warga Indonesia yang punya kesadaran pikiran. Saya minta mereka dibebaskan. Dan saya pun berharap kita tidak boleh mati pada hukum sebuah keputusan. Dan hukum itu harus hidup. Saya pernah kuliah di Fakultas Hukum. Hukum itu harus hidup. Ketika dari sistematika bahwa ini sudah mentok menjadi putusan yang tertinggi, saya pikir institusi hukum seperti Kejaksaan Agung punya langkah ketika melihat kebenaran yang material di depan mata kita. Ada langkah-langkah hukum lain yang bisa dilakukan. Tidak hanya mati. Hukum tidak boleh mati, dia harus hidup. Karena hukum adalah alat untuk melakukan perubahan masyarakat. Saya sebagai ketua kami atas nama tim hukum DPR Pradi yang mendampingi 7 pemohon PK dalam hal ini terpidana seumur hidup akibat peristiwa Vina dan Eki, sungguh mengucapkan terima kasih kepada Bapak Haji Deddy Mulyadi, karena melalui Kang Deddy lah peristiwa ini bisa sampai ke tim hukum DPR Pradi dan dapat kami lakukan langkah-langkah hukum pembelaan sebagai profesi advokat, sebagai penegak hukum untuk menegakkan keadilan hukum walaupun langit akan runtuh sekalipun. Itulah yang kami sampaikan, itulah yang kami perjuangkan. Terima kasih sekali lagi kepada Kang Deddy Mulyadi yang sudah membuat awal peristiwa ini menjadi terang dan kasus ini dibawa kepada tim hukum DPR Pradi dan kami menanganinya bersama Profesor Dr. Otto Hasibuan SHM. Terima kasih. Rekan lain kita baca. Saya menambahkan sedikit saudara saksi.